Perang Uhud merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang menyimpan banyak pelajaran berharga bagi umat muslim. Perang ini terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Perang ini terjadi pada yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dan kaum musyrikin Quraisy dari Makkah. Di balik setiap ayat yang turun dan strategi yang dijalankan, tersimpan keteguhan hati, pengorbanan dan hikmah luar biasa. Kisah ini tidak hanya mengajarkan tentang strategi dan keberanian, tetapi juga tentang ketaatan, kesabaran, dan makna sejati dari kepemimpinan dan iman. Mari kita telusuri lebih dalam bagaimana Perang Uhud terjadi, apa yang melatar belakanginya, siapa saja pihak yang terlibat, dan pelajaran besar yang dapat kita petik dari peristiwa ini. Kisah ini bermula setelah kemenangan gemilang kaum muslimin atas kaum Quraisy di Perang Badar. Namun, kekalahan telak kaum Quraisy tersebut membuat mereka menyimpan dendam mendalam terhadap kaum muslimin. Abu Sufyan, salah satu pemimpin Quraisy, bersumpah untuk membalas kekalahan tersebut. Maka, mereka mempersiapkan pasukan besar yang terdiri dari sekitar 3.000 prajurit, termasuk pasukan berkuda dan infanteri lengkap, untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Sementara itu, Nabi Muhammad SAW bermusyawarah dengan para sahabat untuk menentukan sikap. Sebagian besar sahabat mengusulkan untuk menghadapi musuh di luar kota, meskipun Nabi awalnya memilih bertahan di dalam Madinah. Akhirnya, keputusan diambil untuk menghadapi pasukan Quraisy di luar kota, tepatnya di Gunung Uhud. Ketika itu, kaum muslimin dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW dengan jumlah pasukan berkisar 1.000 orang. Namun, 300 orang mundur di tengah jalan, dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, seorang munafik yang sering memecah belah, sehingga tersisa sekitar 700 pasukan. Sementara, jumlah pasukan dari kaum musyrikin Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan membawa sekitar 3.000 pasukan lengkap. Nabi Muhammad SAW menempatkan 50 pasukan pemanah di bukit untuk menjaga agar pasukan Quraisy tidak menyerang dari belakang. Beliau berpesan agar mereka tidak meninggalkan posisi mereka apapun yang terjadi. Awalnya, kaum muslimin unggul dalam pertempuran dan membuat pasukan Quraisy mundur. Namun, sebagian pasukan pemanah melanggar perintah Nabi dan turun dari bukit karena mengira peperangan telah usai dan ingin mengambil harta rampasan perang. Kesempatan ini lalu dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid yang saat itu masih di pihak Quraisy dengan memimpin pasukan berkuda untuk menyerang balik dari sisi belakang bukit yang sudah tidak terjaga lagi. Serangan mendadak ini membuat pasukan muslimin terpecah dan menyebabkan kekacauan. Banyak sahabat gugur, termasuk paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib, yang gugur sebagai syahid di tangan Wahsy, yang kelak masuk Islam setelah bertaubat. Bahkan, Nabi Muhammad SAW sempat terluka dalam pertempuran ini. Gigi beliau patah, wajah beliau berdarah, dan beliau bahkan sempat terjatuh ke dalam lubang. Namun, dengan keteguhan hati, beliau tetap menyeru umatnya untuk bertahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat terkait perang Uhud seperti yang tertulis dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 139, di mana Allah berfirman, "Dan janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang beriman." Sementara itu, sebuah hadits juga meriwayatkan sikap Rasulullah SAW saat terluka di perang Uhud. Bagaimana bisa suatu kaum akan beruntung sedangkan mereka melukai nabi mereka yang mengajak mereka kepada Allah? Hadits riwayat Bukhari. Lalu pertanyaannya, siapakah yang menang dalam perang Uhud? Secara militer, kaum Quraisy dianggap menang karena mereka berhasil membuat pasukan muslim mundur dan menimbulkan banyak korban. Namun demikian, kaum Quraisy tidak berhasil menguasai Madinah atau menghancurkan kekuatan Islam. Perang Uhud bukan sekadar lembaran sejarah tentang pertempuran antara dua pasukan, melainkan sebuah pelajaran besar yang terus relevan hingga hari ini. Di balik luka dan kehilangan, tersimpan hikmah-hikmah mendalam
yang Allah hadirkan sebagai cermin untuk umat Islam, yaitu tentang bagaimana seharusnya kita bersikap, memimpin, dan beriman dalam menghadapi ujian hidup. Untuk itu, mari kita telaah pelajaran-pelajaran penting yang bisa diambil dari Perang Uhud. Yang pertama, bahwa kemenangan butuh proses dan konsistensi. Perang Uhud mengajarkan bahwa kemenangan tidak datang hanya dari semangat sesaat, tetapi dari konsistensi dalam kebenaran dan kesabaran. Meski awalnya menang, kelengahan sesaat bisa membalik keadaan. Yang kedua, bahwa kekuatan umat ada pada kepatuhan kolektif. Kegagalan dalam Perang Uhud bukan karena kekurangan kekuatan fisik, melainkan karena tidaknya semua individu menaati arahan pemimpin. Ini menunjukkan bahwa kekuatan umat terletak pada kesatuan dan disiplin bersama. Yang ketiga adalah pemimpin yang tangguh tetap teguh di tengah kekalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi teladan luar biasa dalam menghadapi kegagalan. Beliau tidak menyalahkan sahabat, tetapi tetap membimbing mereka dengan kasih sayang. Ini menunjukkan bahwa pemimpin sejati adalah yang kuat dalam ujian dan lembut dalam membina. Yang keempat, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai ketulusan, bukan hanya hasil. Perang ini menunjukkan bahwa kejujuran niat dan keteguhan iman lebih utama daripada sekadar hasil akhir. Allah menguji bukan hanya kemenangan, tapi bagaimana kita menyikapi kegagalan dengan iman dan tawakal. Yang kelima, bahwa ujian adalah tanda cinta Allah. Uhud menjadi bukti bahwa ujian datang kepada orang-orang yang dicintai Allah. Allah tidak menjanjikan hidup tanpa luka, tetapi menjanjikan ganjaran besar bagi yang tetap sabar dan berpegang pada kebenaran. Dan yang terakhir adalah, jangan terpaku pada dunia, fokuslah pada akhirat. Keinginan sebagian pasukan untuk segera mengambil ghanimah atau harta rampasan perang menyebabkan malapetaka. Ini menjadi pelajaran bahwa jika tujuan kita hanya dunia, maka kita akan kehilangan keduanya, yaitu dunia dan akhirat. Perang Uhud bukan hanya tentang kemenangan atau kekalahan, melainkan tentang pelajaran kehidupan dan keimanan. Keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Perang Uhud menjadi cermin bagi kita tentang arti sabar, taat, dan istiqomah dalam menghadapi ujian hidup. Karena setiap luka dalam jihad bukanlah akhir, tapi awal kebangkitan umat yang bersandar pada iman sejati. Mari kita ambil pelajaran dari kisah ini dan meneladani akhlak Rasulullah dalam setiap aspek kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang teguh dalam iman dan taat pada kebenaran. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.